berpendapat bahwa untuk menyebarkan agama Islam harus selalu melihat kondisi masyarakat, baik dari adat istiadat maupun budaya yang berkembang. Dan para wali berpendapat bahwa wayang dapat menjadi media yang sangat efektif untuk menyebarkan agama Islam di Jawa waktu itu. Namun karena cerita dan penokohan wayang masih berdasarkan teologi agama lain, maka selanjutnya para wali lantas sedikit mengubah wayang, utamanya wayang kulit, dengan cara memasukkan ajaran Islam ke dalamnya. Salah satunya, diciptakanlah tokoh yang fleksibel, lucu, mampu menarik penonton, dan mempunyai makna yang tinggi dalam kaitannya dengan ajaran kehidupan. Di sana muncul tokoh Punokawan. Ini mau tak andani ini ki. Punokawan berasal dari kata Pono yang berarti tahu. Artinya seseorang yang dijadikan utusan untuk memberitahu atau memberi petunjuk. Punokawan dapat pula disebut sebagai perlambang suatu karsa yang agung dengan pikiran yang cerdas dan tajam, serta disertai rasa seni dalam melaksanakan suatu karya. Dengan kata lain, Punokawan adalah merupakan manifestasi dari karsa, cipta, rasa, dan karya manusia. Dakwah Wali Songo sangat lekat dengan tradisi dan budaya masyarakat. Salah satu Wali Songo yang sangat akrab dengan tradisi dan budaya yang menyebarkan Islam adalah Sunan Kalijogo, atau sering disebut juga Raden Mas Said. Beliau adalah salah satu murid Sunan Bonang, dan beliau banyak menciptakan tembang dan karya seni lain sebagai sarana dakwahnya. Salah satunya yaitu mengubah wayang agar menarik minat masyarakat secara tidak langsung untuk mempelajari Islam. Sunan Kalijogo sangat pandai mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai seorang dalang, ia mendapat julukan Ki Dalang Sido Brangti, atau Ki Dalang Bengkok, atau Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Dalam pertunjukan wayangnya, Sunan Kalijogo tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalima sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seni dan budaya bukan musuh dari agama, tetapi menjadi sarana dakwah. Sunan Kalijogo telah membuktikan dengan keberhasilannya dalam memasukkan unsur ajaran Islam ke dalam tradisi seni dan budaya, sehingga menjadi sebuah perpaduan yang harmonis. Sunan Kalijogo mengajarkan kepada kita bahwa untuk membujuk seseorang tidak harus dengan cara serta-merta, karena jika menyerang pendirian mereka, maka mereka akan menjauh. Maka ikutilah mereka sambil mempengaruhinya. Peribahasa yang terkenal yang menjadi salah satu filosofi agung leluhur Jawa, yaitu urip iku mono kaya melu ilingin banyu, ngeli ning ora keli. Arti daripada peribahasa itu adalah hidup itu kadang-kadang harus mengikuti arus, menghanyutkan diri, tetapi tidak hanyut. Tokoh Punokawan yang ada dalam wayang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tokoh tersebut merupakan sebuah personifikasi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Mereka adalah tokoh-tokoh yang ditunggu penonton saat pertunjukan wayang. 4 tokoh tersebut memiliki bentuk yang lucu dan aneh. Begitu juga watak dan pola perilakunya yang unik. Biasanya bila sudah tengah malam, dalam pewayangan akan ada pertunjukan goro-goro. Maka keluarlah para tokoh Punokawan yang mengantarkan cerita segar, lucu, dan syarat makna, terutama syiar Islam yang dibungkus rapi dalam sebuah cerita yang menarik. Tokoh Punokawan yang pertama adalah Semar. Akibate apa ora tok pikir? Arep kowe mentang-mentang kaya
Nama tokoh ini berasal dari bahasa Arab Ismar atau Simar yang akhirnya menjadi Semar karena kata is biasanya dibaca pada orang-orang zaman dahulu. Contohnya adalah Istanbul dibaca menjadi Setambul. Ismar artinya paku. Maka tokoh ini dijadikan pengokoh ataupun paku terhadap semua kebenaran yang ada, atau jadi rujukan dalam mencari kebenaran terhadap berbagai masalah. Maka ia selalu tampil sebagai penasehat. Agama adalah pedoman hidup manusia. Maka Semar juga simbol dari agama sebagai prinsip hidup setiap umat beragama. Semar digambarkan sebagai sosok manusia yang bijaksana dan kaya akan ilmu pengetahuan. Ia mempunyai sumbangsih besar melalui petuah-petuah yang disampaikan kepada para majikannya, meski terkadang dengan cara bercanda. Punokawan yang kedua adalah Gareng. Nama Gareng berasal dari kata Arab Nala Korin atau Nala Khairan. Karena orang Jawa kadang susah melafazkan kata Nala Korin, maka akhirnya menjadi Nolo Gareng. Kata ini artinya memperoleh banyak teman. Ini sesuai dengan dakwah para wali sebagai juru dakwah agar dapat memperoleh sebanyak-banyaknya teman ataupun umat agar mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap arif dan juga pengharapan yang baik. Tokoh Gareng memiliki pemikiran yang cerdik, tetapi tidak bisa menyampaikannya secara lugas, sehingga seringkali dianggap sebagai tokoh di balik layar. Tokoh punagawan yang ketiga yaitu Petruk. Kagat risang kapirang murin angkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Kula ngertos kok, Dik. Kula ngertos kaya ngapa winanging Ndara Garukaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasureaning para pepunden gawe wirang. Kula niku sadar. Neng Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso bangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Petruk berasal dari kata fatruki. Kata fatruk yang berarti meninggalkan. Kata ini merupakan kata pangkal dari sebuah wejangan ataupun petuah tasawuf yang berbunyi fatruk kulla ma siwalah, yang artinya tinggalkan semua apapun selain Allah. Wejangan tersebut kemudian menjadi pedoman para mubalik. Petruk juga disebut kantong bolong, artinya kantong yang berlubang. Maknanya bahwa setiap manusia harus gemar bersedekah, suka memberi, menunaikan zakat, dan menyerahkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas, layaknya kantong yang berlubang tanpa penghalang. Sementara Petruk itu adalah tokoh yang kurang cerdas, tapi memang banyak ngomong. Punokawan yang keempat adalah Bagong. Aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sakarang kadempel. Kowe dikeroyok wong sakarang kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajani karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sapenake dhewe kaya kernet. Kata Bagong berasal dari kata bago yang artinya berontak, yaitu ia akan berontak terhadap kebatilan dan kemaksiatan. Bagong ini dalam pewayangan merupakan bayang-bayang Semar. Bagong memiliki sikap yang kritis dalam menyampaikan aspirasi yang disampaikan secara humoris. Biasanya keempat punokawan itu selalu keluar pada waktu yang tidak bersamaan. Biasanya tokoh Semar yang dimunculkan pertama kali, baru kemudian diikuti Gareng,
Petruk, dan terakhir Bagong. Secara tak langsung, urutan tersebut menunjukkan ajakan dakwah yang diserukan para wali zaman dahulu agar meninggalkan kepercayaan animisme, dinamisme, dan kepercayaan-kepercayaan lain dan menuju kepada Islam. Ada juga yang mengartikan jika Punokawan ini disusun secara berurutan, maka akan menjadi Simar Khairon Patruki Bagong, dari kata Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, yang artinya sebarkanlah kebaikan dan jauhi kejelekan, atau berangkatlah menuju kebaikan, maka kamu akan meninggalkan kejelekan. Sahabatku semua, selain Punokawan, banyak istilah-istilah lain yang ada dalam pewayangan yang berasal juga dari istilah Arab. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton tayangan berikutnya mengenai makna-makna tokoh pewayangan lain sebagai media dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam. Demikian, Wallahu a'lam bishawab.